But scientist. Gerak dan gaya ya. Kalau yang gerak kan udah kita bahas, sekarang lebih ke gaya kan itu sebenarnya. How many person absent today? One day. Wah, siapa aja? What happened to Arubai? Okay. And Safia? Continue English. Oh, biasanya itu. Oke, thank you. Oh, ini mah ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you doing fine? Yes. Okay, good. Okay, I will give you a little story about Isaac Newton. Okay, have you ever heard Newton? Yes. Okay, a young Isaac Newton is sitting beneath an apple tree, contemplating the mysterious universe. Suddenly, boing, an apple hits him on the head. Jadi ceritanya Newton sedang duduk, kemudian ada buah apel kan ya, jatuh ke kepalanya. Nah, andaikan kalian bertukar tempat ya, kalian jadi Newton, ya, kemudian ada buah apel kena ke kepala kalian, apa yang kalian pikirkan? Sakit, setelah sakit. Makan apa yang kalian pikirkan? Ada ide apa? Gak ada. Gravitasi. Terus nyari di mana? Pindah tempat. Nah, Newton itu ketika jatuh apel dia berpikir, kok ini apel bisa jatuh tapi bulan gak jatuh? Itu cara berpikir Newton itu. Kan bulan itu ada di atas. Nah, itu kenapa dia bekerja keras ya, bahkan menciptakan kalkulus ya, supaya itu bagaimana keteraturan alam semesta ini ya. Jadi berdasarkan fenomena alam kita berusaha untuk mencari tahu gitu ya. Tapi nanti kalian juga akan menemukan suatu hal gitu ya. Dan karena jasanya nanti ini akan jadi Newton ini jadi satuan dari gaya ya. Jadi satuan gaya namanya Newton gitu ya. Oke, let's continue. Bapak bawa beberapa benda. Kalian bisa apa? Oke.
Oke. Nah ini cara kita namanya dinamometer ya. Nanti kita bahas ya, akan ada. Jadi kalau misalnya kita ngukur panjang kan ada penggaris ya. Kalau ngukur massa apa? Kayak apa? Timbangan. Nah nanti untuk mengukur gaya ya ini. Nanti kita lihat ya. Jadi kita bisa tuh berapa gaya yang kita keluarkan di sini ada angkanya. Ini nanti contohnya bola ya. Nanti kita bahas. Ini pernah di lab kan ini pernah ya? Jadi beberapa nanti dari kelas ini muncul Newton yang baru gitu ya. Jadi nanti jadi nama kalian itu jadi nama satuan gitu ya. Satuannya nanti Miss Rina gitu ya. Bukan Newton lagi tapi Miss Rina. Saya mau cerita dulu ya sedikit sebelum kita mulai. Do you like story? Yes. This is the story. Okay, imagine this. Imagine you have a car, okay? And one day you notice that gas has gotten very expensive, but orange juice is on sale. Jadi kalian punya mobil, tapi harga bensin lagi mahal-mahalnya gitu ya. Nah, sebaliknya harga jus jeruk sedang murah gitu ya. And then the story goes. So you say, you know what? I'm going to be clever. I'm going to put orange juice in the gas tank. What have you just done to the car? Not a trick question. You don't have to be a mechanic. You broke the car. The car is broken. You have destroyed it. Why? Because within the car is this tank, and the tank was created only to be filled with one type of thing, and that is a gas. If you fill it with any other thing, it will break the car. Jadi ceritanya kalian itu berpikir karena harga orange juice murah, bagaimana kalau udah aja si mobil ini diisi dengan orange juice? Tapi kira apa terjadi? Rusak ya. Jangan dicoba di rumah ya, Mbak ya. Rusak ini ya. Kalau penjelasannya nanti ada secara saintifiknya ya. Ada oktan, ada penguapan, ada berbagai jenis bahan yang cocok ke mesin tertentu gitu ya. Tapi secara sederhana tentu saja ini akan rusak karena nggak cocok kan gitu ya. Jadi kan seharusnya kalau misalnya mobil itu pakai bensin kan gitu ya. Tapi ini karena kita mikirnya ini murah, kita pakai jus jeruk gitu ya. Yang terjadi pasti mobil itu rusak. Nanti ceritanya? Okay, let's continue. Nah, the human being has within a tank, and it's called the heart. And it was created to only be filled with one type of thing, and that is la ilaha illallah. Nah, manusia juga sama kayak tadi ya, punya sebuah kayak tanknya gitu ya, yaitu namanya hati. Dan hati ini jika kalian isi dengan amal yang lain itu akan rusak ya. Persis kayak tadi, misalkan motor atau mobil kalian isi dengan seenaknya, itu kan akan rusak ya, karena harusnya pakai bensin gitu ya. Nah hati itu Allah ciptakan untuk mengingat Allah kan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi Allah menciptakan tadi untuk mengingat pencipta kita. Nah salahnya manusia itu malah memasukkan hal yang lain kan ya, makanya rusak kan gitu ya. Do you understand the story? Yes. Okay, let's continue. Meaning the core of the heart is only created to be able to handle and hold Allah. And if you put anything else there, you're putting orange juice in the gas tank. Jadi kayak gitu ya ceritanya. Many of us don't even realize that this is the core reason of why we're suffering. We are walking around with orange juice in the gas tank. It's not Allah. At the core maybe it's our money, or boyfriend, or girlfriend. Nah jadi kalau kita yang didominasi hati kita misalkan uang atau yang lain atau pacar, ya itu pasti akan rusak hati kita ya. Si rusak kan hati kita tidak tenang ya, takut dia diambil gitu ya. Kemudian nanti patah hati, bahkan ada bunuh diri yang pasti rusak gitu. Do you understand the story? Yes. Okay, let's continue. Okay, give applause to ourselves. Okay, let's continue to our lesson. But before that, I think this is the last session in our study time. So we must move our energy level. Are you leveling up? Okay. How about the game of clap? Okay. First clap it means one clap. Okay. First clap, okay. Second clap, okay. Three clap, four clap, okay. Like this, okay. Four clap, 8. You don't focus. 5 clap.
Give applause to ourselves. Then we move to analysis. Okay. This is what we will learn today. Forces and motion. Okay. Gaya, ya geraknya. Forces artinya apa? Gaya. Yang motion kan sudah kita pelajari ya, yang gerak, yang kecepatan. Jadi kita fokusnya ke forces ya atau ke gaya-gaya. Oke, tujuan pembelajaran kita untuk sesi ini pertama kalian cukup lihat dulu ya, fokus ya. Nanti kalau kata Bapak tulis baru tulis ya. Fokus dulu aja. Tadi Bapak juga bisa kirim filenya. Yang pertama menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ketiga menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah. Tadi Bapak bilang untuk nulis atau baca buku ya? Ada kata-kata yang sulit nggak pas kalian baca? Nggak ada? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya ada yang bingung di konsep-konsep itu? Oke, kita lanjut dulu aja. Oke. Nah, this is we'll talk about force. What is force? In simple terms, force it means push and pull. Push and pull. What is push? What is pull? Push and pull affect object as they jadi terhadap suatu benda. Kita mendorong atau berputar. Nah, the unit for motionary force is Newton. Ya tadi ya. Karena besar jasanya terhadap fisika, jadi untuk menghitung gaya itu adalah satuannya Newton. Oke. Nah ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Ya. Kalian pernah narik meja pernah? Dorong meja pernah? Simbol gayanya sendiri yang tadi adalah huruf F. Kenapa huruf F? Force. Oke, good. Nah satuan gaya ini ada dua, bisa kilogram meter per sekian kuadrat. Tapi yang populer yang lebih simpel adalah satuannya adalah Newton, ya Newton. Oke, nah tadi yang Bapak bilang ya, ini tadi namanya dinamometer ya. Apa alat untuk mengukur gaya ini dinamometer, atau kita nyebutnya neraca pegas kan ini. Jadi di sini ada skalanya, misalkan skala sini, berarti ini 10 Newton. Karena nyampe angka 10 gitu ya. Tarikannya gitu. Nanti mungkin kita main di aja nanti. Nah, apa pengaruh gaya pada benda? Pertama, mengubah posisi benda ya. Jadi kalau misalkan ini ada bola ya, kita untuk sedikit ini bisa berubah kan ya. Jadi gaya itu bisa mengubah posisi benda. Kemudian bisa mengubah arah benda. Kalian pernah main casting nggak? Nanti ada bola, kalian pukul kan arahnya berubah. Berarti itu ada gaya yang mengenai bola kasih tersebut kan ya. Kemudian mengubah bentuk benda. Pernah main Play-Doh? Atau masih main Play-Doh sekarang? Masih main slime? Itu mengubah bentuk benda ya. Kan ternyata gini-gini gitu ya. Buat cacing enggak? Buat lingkaran ya. Benar nggak? Jadi play apa lagi gitu lagi? Dipenyap-penyain lagi. Berapa jam kalian main gitu? Setengah jam? 2 jam. Atau temannya squishy, tapi squishy itu balik lagi ya. Squishy itu balik. Kalau slime kan balik lagi ya bentuknya kan gitu. Kemudian mengubah kecepatan benda kayak tadi kasih ya. Jadi ketika ada bola datang, kalau kita ngasih gayanya tinggi, maka kecepatannya bolanya akan tinggi juga kan gitu. Nanti ini pengaruh gaya pada benda ya. Jadi yang pertama apa? Mengubah posisi. Yang kedua mengubah Arah. ketiga mengubah Bentuk. keempat mengubah Kecepatan. Nah, jenis-jenis gaya ya. Yang pertama ada yang namanya gaya sentuh, full contact ya. Gaya yang terjadi pada benda di mana terjadi sentuhan langsung, pada bendanya. Contohnya gaya otot, berarti dari otot kita langsung menyentuh bendanya. Contohnya kita nendang bola, karena dari otot langsung kena ke bola kan gitu ya. Kemudian gaya pegas. Jadi dari ini kita memakai elastisitas. Ada yang eskul panahan di sini? Apa ya? Jadi kalau kita pakai gaya itu namanya gaya pegas ya. Gaya pegas.
Artinya kita tarik ke kanan, dia melepas hatnya ke arah sebaliknya kan. Ini namanya apa? Sampai senjata Nabi apa ini? Daud. Beda dia. Tapi Nabi Daud itu dengan ketapel bisa mengalahkan raja gitu. Berarti mungkin batunya batu yang runcing atau ketapelnya lebih gede atau gimana gitu ya? Oke, yang ketiga gambar apa itu? Parasit gitu ya. Parasit. Kalau parasit itu beda lagi gitu ya. Kita cobaan sedikit. Where is the marker? Mana sih? Di sini. Gimana? Oh jatuh. Kita percobaan aja gitu. Bapak punya dua, satu ini pernah dicobain di sini kelas? Satu spidol, satu kertas ya. Kita jatuhkan barengan. Yang mana yang jatuh duluan? Yang jatuh. Kenapa spidol? Lebih berat ya. Kita cek. Lihat ya, kalian boleh berdiri ya. Biar lihat. Ya. Jangan berkedip, jangan nafas. Jantungnya jangan berdetak. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Yang mana yang duluan? Sekarang percobaan kedua, spidol, tapi kertasnya Bapak rusak. Kira-kira yang mana yang duluan nyentuhkan kertas? Kertas? Kenapa kertas? Lebih padat mana? Lebih padat itu. Kita cek aja ya. Spidol? Ya, 3 yang tinggal 3 ya. 1, 2, 3. Semuanya bareng gitu ya. Itu yang disebutkan Galileo ya. Dulu dari 4 kali tinggi dia melepas 2 benda. Dia akan bareng. Kenapa yang pertama nggak bareng? Nah, yang pertama itu ada yang namanya gaya gesekan udara yang memperlambat dia. Jadi itu kayak parasut tadi ya gitu ya. Nah kayak gini contoh-contoh gaya sentuh. Artinya udara langsung menyentuh parasutnya ya. Nanti ini gaya sentuh. Nah, berarti ada gaya yang kedua. Kita namanya apa? Gaya tak sentuh ya. Contohnya gaya magnet. Pernah main magnet nggak? Itu kan kita nggak perlu menyentuhkan langsung ke benda kan. Artinya bendanya itu akan ikut menarik atau menolakkan gitu ya, tanpa bersentuhan. Atau gaya gravitasi. Nah tadi juga ini adalah namanya medan gravitasi. Ketika kita menjatuhkan benda akan jatuh ke bumi, walaupun tidak bersentuhan langsung dengan buminya kan gitu ya. Kayak tertarik kan gitu ya. Ngerti nggak? Jadi tidak bersentuhan langsung. Nah yang ketiga, kalian pernah melakukan ini nggak dulu biasa? Ada kertas kecil-kecil, ya. Kemudian pakai penggaris, ya. Penggarisnya mungkin ke kain, gitu ya. Ke rambut, ke kain, nah digosok. Kemudian kertas kecilnya didekatkan, tapi tanpa perlu disentuh karena didekatkan saja yang terjadi. Terbang atau mendekatin, ya. Atau nempel. Artinya ini kan tidak bersentuhan langsung kan ya. Nah ini disebut gaya tak sentuh, gaya dia pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Oke, nanti ini. Oke, sekarang sedikit pemodelan. Oke. Nah, penjumlahan gaya sejajar ya. Nah, kalau arahnya sama, ada yang namanya resultan. Resultan itu penjumlahan gaya. Halo. Hai. Jadi kalau arahnya sama kita tinggal jumlahkan ya. Contohnya ini 3 tambah 5 jadi yang nomor 1 3 tambah 5 jadi 8. Karena arahnya sama tinggal dijumlahkan. Ngerti ya? Yang kedua, nah kalau arahnya beda itu pasti satu positif satu negatif ya. Karena kalau arahnya beda berarti tandanya juga beda gitu. Jadi 3 kurangi 6 jadi min 3. Ngerti nggak bedanya? Kan jadi kalau ke kanan positif gitu aja ya. Kalau ke kiri negatif. Jadi 3 min 6. Ngerti? Jadi nanti kalian cek di soal. Kalau misalnya arahnya sama tinggal ditambah, tinggal jumlah. Kalau berlawanan kurang. Ngerti ini? Ngerti.
on the body acts 2 or more force. Jadi ada yang namanya resultan, yaitu kita kayak seolah-olah menggabungkan dua gaya ya. 200 Newton tambah 200 Newton jadi 400 Newton kan gitu ya. Ngerti? Karena ini kan searah, kalau searah kan juga ya. Nah sekarang kita coba soalnya, kalian gak perlu nulis soalnya ya. Pokoknya yang bisa acungkan tangan kerjain di depan. Gampang kok, gampang. Nanti dapat bonus poin. Jadi nggak perlu nulis soalnya, tulis di potret atau langsung maju ke depan juga boleh. Siap? Ini soalnya, lihat di TV. Just raise your hand. Oh ya. Nanti gantian. Ayo coba. Yang ini coba gitu boleh di kertas coret-coret. 2 orang anak melakukan tarik tambang, yang satu memberikan gaya 400 Newton ke kanan. Dan selagi 600 Newton ke kiri. Berapa? Nah, langsung aja. Ini boleh. Oke, berapakah resultan gaya tersebut? Berapa Pak Ira? 100. Kemana arahnya? Oke, berarti minus itu ke arah mana? Kanan atau kiri? Kiri. Yang ini sejauh ini? Yang mana buat Pak Ira? Jadi kita lihat jawabannya betul selesai. Betul ya? Itu kan ya? Jadi ada 400, ada 600 ke kiri. Karena ke kiri jadi minus kan ya? Jadi tinggal dikurangi. Jadi hasilnya kan 200 tapi ke kiri jadi minus kan itu. Nanti nih ini. Oke. Soal kedua, siap. Just raise your hand. Ini soalnya. Tuh, yang mau coba raise your hand. Enggak apa-apa salah juga. Coba dulu. Yang muda dia, yang muda. Yang kamera kan juga. Asa mau? Ayo cepat. Coba aja. 3 orang anak. Anak coba. Astagfirullah. Ayo coba. Boleh foto dulu, boleh di sana dulu, di buku juga boleh. Nyari resultannya. Oke, setuju nggak? Setuju. Nah, kenapa dijumlahin? Kenapa dijumlahin? Karena arahnya sama ya, karena di sini nggak ada kata berlawanan kan ya. Kayaknya betul ya. Tepuk tangan buat. Satu soal lagi. Siap? Kan nggak apa-apa kan? Yang ini. Maka berapakah resultannya maksudnya? Berapakah resultannya perpaduannya? Ya coba di depan coba. Ayo kasih depan. Sabila boleh kalau potret dulu di kertas boleh. Kalau udah ready ke depan boleh. Gaya gesekan itu pasti berlawanan kan, yang namanya gesekan itu menghambat kan. Kalau ada Justina, ya nggak apa-apa kan belajar, nggak apa-apa salah juga. Asal jangan sengaja disalahin. Boleh di fotonya, boleh digambar, buat nomor kerja terserah. Oke, gimana yang sini nggak? Ya. Kenapa dijumlahin dulu? Ceritain dulu. Soalnya kan satu arah yang 350 sama yang 300. Jadi ditambah. Nah terus sama gaya gesek kan berlawanan.
Setuju ini? Setuju. Ya, teman-teman buat sini. Betul ya? You're on camera. Oke, ya udah. Ada pertanyaan dulu ini kan? Betul ya? Ada pertanyaan dulu, gampang kan ya? Pokoknya kalau berlawanan kita di minus kan gitu ya. Kita ada dengan. Sekarang masuk ke hukum Newton. Apa ini? Oke, hukum Newton. Apa? Nah, ini kalian boleh tulis ya. Dalam keadaan diam, ya, sigma F sama dengan 0. Kalian sudah kata sigma? Kalian tahu sigma boys gitu? Jadi dalam keadaan diam, sigma F sama dengan 0. Oh, ini tulis deh, hukum 1 Newton. Dalam keadaan diam, syarat-syaratnya dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam, sigma itu kayak huruf M tapi tegak. Sigma itu yang ini. Nah, ini namanya sigma. Dalam keadaan diam, sigma F sama dengan 0. F itu apa tadi? Misalnya, Yes. apa namanya? Yang sigmanya ditulisnya gini. Iya kayak gitu aja. Kayak gitu, ini kan dibacanya sigma ya. Sigma itu artinya penjumlahan. Ya. Sigma itu. Jadi kalau bendanya diam, penjumlahan gayanya 0. Contohnya misalnya nih, kalian ada balok ya. Ke sini ditarik 100 Newton. Ke kiri juga ditarik 100 Newton. Kalau kita totalkan, berarti kan kalau ke kanan positif negatif. 100 ke kiri berarti kalau ditotalkan kan 0. Kan ini bendanya kira-kira bergerak nggak kalau ditarik kayak gini? Jadi dalam keadaan diam, penjumlahan gayanya akan sama dengan 0 kan? Ngerti nggak? Kasus yang lain kayak ini kan kayak tarik tambang. Pernah tarik tambang nggak? Kalian tahu Bapak jago gambar kan ya? Tahu kan ya? Bapak akan gambar satu-satu dari kalian persis. Ada yang volunteer nggak? Ya, ada yang mau nggak gambar? Sama sama siapa? Mas Amira. Nah, gambar ya lihat mirip. Ini kan kalian kalau di ronsen sih gambarnya kayak gitu. Jadi kalau ini 50 Newton, ini 50 Newton kan totalnya 0 ya. Artinya talinya dalam keadaan diam kan gitu ya. Jadi dalam keadaan diam, penjumlahan gaya pasti sama dengan 0. Contoh yang lain. Pernah main ke pasir nggak kalian? Pernah lihat ini nggak? Apa ini? Jembatan pasir ya. Nah, tahu? Pernah naik ke atas ya? Ini batang ini tegak ya, karena penjumlahan gaya ke kanan dan kirinya itu sama. Ya. Andai kan ke sini lebih besar, maka nanti kayak gini. Ya gitu ya. Ini kenapa bisa tegak? Karena penjumlahan gaya kiri dan kanannya sama. Artinya bendanya akan diam. Gitu ya. Itu aplikasi di dunia insinyur. Kalian ini banyak calon insinyur sini. Nanti ini bukan tunjukkan. Oke, kalian sendiri. Nah, ini manakah yang berjalan lebih cepat? Kenapa yang kedua? Karena ini konsep apa? Konsep mendorong penjumlahan gaya yang tadi ya. Misalkan seorang 25 Newton, kalau udara kan jadi 50 Newton. Jadi ya, ngerti kan ini? Nah, jadi hukum 1 Newton gimana tadi? Dia cerita kalian hukum 1 Newton gimana? Dalam keadaan diam, sigma F itu apa? Penjumlahan gaya, ngerti ya? Nah, sekarang ke hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua itu akan melibatkan force. Force itu apa? Masses itu apa? Massa ya, massa. Acceleration apa?
percepatan atau akselerasinya. Oke, nah hukum 2 Newton itu kayak gini ya. Jadi makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Ini boleh tulis ya. Makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Airin. Jadi misalkan Bapak ngedorong sebuah meja, makin besar gaya yang diberikan ya, Bapak ngedorongnya makin gayanya besar ya, maka kan si meja itu akan bergeraknya makin cepat kan ya? Itu yang dimaksud sana. Kalau lebih jelas bagusnya seperti ini ya. Jadi F itu berbanding lurus dengan A maksudnya. F itu ini maksudnya berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Berbanding lurus ya. Apa itu berbanding lurus? Artinya jika Bapak memberikan gayanya diperbesar, maka percepatannya diperbesar gitu ya. Artinya kan bergeraknya, si mejanya bergeraknya lebih cepat kan gitu ya. Tapi kalau Bapak ngedorongnya gayanya kecil, bergerak juga sedikit kan gitu maksudnya ya. Nanti enggak? Jadi hukum 2 Newton ini untuk benda yang diam atau benda yang bergerak? Bergerak ya, hukum 1 Newton yang diam. Ini yang bergerak. Jadi makin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya semakin besar. Coba yang piket hapus dulu ini. Siapa yang piket? Simon. Di nama siapa? Siapa? Hapus ya ini ya. Sudah kalimatnya? Oke. Buat saya. Ya hapus semua. Udah ini ya. Nah kita juga bisa buat segitiganya kan gitu ya. Lihat ini. Berarti kalau kan kalian lebih mudah pakai segitiga kayak gini ya. Oke. Ini kan F, ini M, ini A kan gitu ya. Berarti dari sini untuk nyari F gimana? M kali A. Kalau nyari M? M dibagi A. M dibagi A. Kalau nyari A? Kan gitu ya. Jadi kalian tulis ini ya. Tulis segitiganya. Keterangannya kalian sudah tahu kan, sigma M itu gaya dalam Newton, A itu percepatan, M itu massa benda, itu potong. M itu massa benda. Massa benda dalam kilogram. Kamu tulis dulu. Kalian tulis dan pahami ya, ini ngerti nggak? Gitu ya. Segitiga ini dan keterangannya kalian tulis ya. Ya, jangan sampai lupa. Kalau yang bawah kan yang keterangannya aja. Kalau yang itu kan sama dengan yang segitiga itu. Kan untuk nyari A F per M sama kan ya? Untuk nyari F M kali A kan sama. Yuk, cepat-cepat. Kelihatan di sini? Ada tak? Jarak kelihatan? Any question? So far, so good? Ayo, sila. Nanti kan soal-soalnya tinggal dibolak-balik ini kan ya? Udah ya ini udah ya? Udah? Oke, kalian lihat dulu kita lihat dulu. Kan udah ya? Nah, jadi ini kita sedang bahas kan Newton second law ya. Jadi the relationship between force, mass, and acceleration can be combined into a single very useful equation. Itu force equivalent with mass multiplied by acceleration. F sama dengan M kali A gitu ya, sama ya. Oke.
Kita lihat contohnya. Kayak tadi lagi yang bisa ke depan ya. Oke, nggak perlu tulisan. Nah, yuk coba. Boleh coret-coret dulu di kertas. Ya, kira. Nah, kerjain depan. Coba. Boleh ya, coba. Kan ini rumusnya mereka. Yang diketahui apa saja? Masanya berapa? Yang ini materi juga, Oke, percepatan simbolnya apa percepatan? A. Tanyakan gaya. Gaya itu notasinya apa? R. Lihat rumusnya. Cara nyari F gimana? Yes, terus F itu gaya. Force. Satuannya apa? Satuan gaya itu tinggal pakai satuan. Nah. Jawabannya sama nggak kalian? Betul nggak ini? Ya, pertengahan dua. Gampang ya? Oke, jadi tinggal pokoknya kalau kalian paham ini dibolak-balik kan gitu ya. Hanya nanti kan hati-hati di sigma F-nya. Cara nyari sigma F kan resultan yang tadi ya. Kayak yang tadi soal sebelumnya kan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri atau gesekan negatif kan gitu ya. Oke, let's ini tadi ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu nggak ini? Yang tadi yang sigma F ada pertanyaan dulu nggak? Oke, keluarkan kertas lembar. Keluarkan kertas lembar, kasih nama. Just one problem. Ya, satu lembar aja, jangan dua lembar. Satu orang satu lembar. Kasih nama. Satu orang satu lembar ya. Ya, tulis nama. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ingat ada banyak kamera di sini ya, yang lihat kiri kanan. Di belakang ada kamera, di samping ada kamera. Boleh lihat buku, boleh lihat catatan. Iya. Pokoknya kerjain aja. Oke, udah. Ya. Kayak tadi ya, Bapak akan ngasih soal, tapi kalian nggak perlu nulis soalnya, kerjain aja di kertas. Kasih nama dulu. Nama lengkap. Sama kelas. Nama sama kelas. Enggak usah tulis soal. Sebisanya aja ya. Ready? Nama sudah? Belum. Satu soal aja kan? Satu soal. Enggak kayak yang barusan. Bercabang. Enggak. Pokoknya kalau kalian ini kan ada rumusnya juga. Siap? Oke. Waktunya 5 menit ya. Karena kan soalnya satu soal. Oke, mulai kerja. Tulis jawabannya tulis. Sebisanya aja. Hati-hati dengan kata gaya yang berlawanan ya. Tadi udah kasih clue kan. Kalau gaya berlawanan tandanya gimana? Ini rumusnya ada. Seharusnya kalian bisa. Kerjain masing-masing. Tulis dulu yang diketahuinya apa, ditanyakannya apa, rumus yang dipakai yang ditanyakan percepatan.
Sebisanya aja kerjain sebisanya. Jangan nanya kiri kanan. Tulis yang diketahuinya apa. Ingat ada gaya yang berlawanan tadi tandanya gimana? Sebisanya aja, sebisanya. Yang penting ada namanya. Namanya ada nggak di kertas? Nah, penting ada namanya. Saya jangan diskusi, sebisanya aja. Sebisanya. Ya, 4 menit. Percepatan. Nah, ya apa? Satuannya apa? Seingatnya aja, seingatnya. Kan boleh lihat catatan, lihat di catatan. Ada kan ada di catatan. Di catatan kan ada. Boleh lihat catatan kan? Yang barusan. Iya. Nah, nanti selesai kumpulkan yang hanya minimal ada namanya kan ya? Namanya jangan nyontek. Ya, nanti banyak kerjain dulu. 3 menit. Sebisanya, stres berarti. Yang penting ada namanya, ada lumayan. Ya. Cepet. 2 menit. Jangan diskusi Pak Ira sendiri. Jangan ngobrol dulu. Nanti kalau udah dikumpulkan. Nawal udah ya? Tuh Nawal dulu. Boleh lihat catatan. Buka aja. Sebisanya aja. 2 menit. Karena matematik kayaknya bagus kan ya? Ya doa. Sebisanya aja. Satu menit. Nanti semenit kumpulin ya. Pokoknya kumpulin. Yang ada namanya ada nilainya. Ya 50 detik. Jadi itu kerjain aja, fokus ke ini. Ingat kan kalau berlawanan itu kayak gimana tadi ya, kemudian yang diketahuinya cari sigma f-nya. Kemudian itu kan masanya udah ada, cari percepatan pakai rumus ini kan gitu ya. Itu gitu aja. Injury time. Yang udah kemudian ke bawah. Jangan dari sendiri dulu. Iya, jadi ya, oke. Ya, yang lain kumpulin juga.
Yang nggak ngumpulin nanti nggak ngumpulin. Ya. Yang udah duduk lagi, Pak Ida duduk lagi. Oke, yang belum ngumpulin sudah nanti nggak dapat nilai. Pokoknya yang ngumpulin pasti dapat nilai. Yang ada nilai usaha kalian. Udah semuanya. Yang mau nyoba ngerjain di depan siapa? Selain tadi udah Fairan udah. Alia. Ya, coba aja. Kan kita belajar. Kali. Alia pas Gibran enggak? Iya. Kalian jawabannya berapa? 5. Bisa cek. Kamu berapa nih? Tenang. Kalian kalau ke depan masih nervous kalau di sini? Enggak. Tiap hari kan ini kan saudara sendiri kan? Oke, betul ini? Betul. Ya, itu jawabannya. Tepuk tangan buat kalian. Semoga yang belum betul jadi lebih paham. Ada pertanyaan dulu nggak ini? Kalian masih bingungnya bagian mana? Bingung. Bisa ya? Oke. Biar lebih jelas, kalian tegang ini. Beda kalau kita main game dulu. Okay, look at the screen, student. Kita sudah belajar ini kan tadi tentang minimalisir. Yang tadi kita cerita tentang tarik tambang itu kan ya? Misalkan di sini ada nilainya ini berarti 150 Newton ke arah kiri kan ya? Misalkan dilawan oleh 2 orang. 100 Newton ke kanan. Kira-kira nanti hasilnya mana? Kiri. Kita cek survei membuktikan. Coba kalau kita tambah. Keburu nyampe ini ya. Kita coba ini. Nah, jadi ini kayak tarik tambang yang tadi ya. Nanti konsepnya ngerti nggak? Nah, misalkan kita lihat cara yang lainnya. Kalau kita memberikan gaya, akan muncul percepatan ya. Apa itu percepatan? Percepatan itu perubahan kecepatan kan gitu ya. Artinya bendanya bergerak dari 0 jadi berapa? Kita lihat ini. Misalkan ngedorong patak yang 50 kg oleh sebuah robot. Robot ngedorong ya. Nah, kita lihat. Sudah ada gaya, maka lihat kecepatannya kan berubah ya. Kalau kecepatan berubah muncul percepatan kan gitu ya. Jadi ini hukum 2 Newton, ketika benda bergerak kita kasih gaya ya, ada perubahan kecepatan muncul percepatan. Ngerti ini? Oke. Kita sini dulu. Ada pertanyaan dulu dari konsep-konsep yang tadi? Tidak. Jadi kita baru belajar 2 ya, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Hukum Newton 1 itu apa tadi? Dia catatannya, hukum Newton itu apa? Sigma F. Sigma F sama dengan 0. Atau dalam kalimat gimana? Dalam keadaan bila Sigma F sama dengan 0. Sigma F itu apa? Penjumlahan gaya. Kalau hukum Newton 2 gimana? Makin besar gayanya, makin besar percepatannya kan gitu ya. Oke, sekarang berarti yang terakhir ya, hukum Newton 3. Ini simple, nggak ada hitungannya. Nah ini tentang hukum Newton 3 ya.
pertanyaannya, mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang kan gitu ya? Nah, hukum Newton ketiga itu tentang aksi reaksi ya. Jadi kalau kita memberikan sebuah gaya, kita sebut aksi, akan muncul gaya yang namanya reaksi tapi berlawanan gitu ya. Makanya kalau kita perahu ngedayungnya ke belakang, majunya ke depan gitu ya. Contoh yang lain. Ya. Atau kalian boleh tulis dulu ini. Secara sederhana, hukum tiga Newton itu F aksi sama dengan F reaksi gitu aja ya. Yang tengahnya kalimatnya nggak perlu ditulis karena ada di buku. Pokoknya yang penting hukum tiga Newton itu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Kenapa ada minus? Yang kedua karena arahnya berlawanan. Contohnya sambil kalian tulis ya. Andaikan kita menendang batu. Misalkan kita nendangnya pelan, maka sakit di kaki juga kita tidak terlalu besar kan ya? Itu ada aksi, ada reaksi. Tapi kalau kita nendangnya sangat keras ya, terjadi dengan kaki kita. Akhirnya itu kan gaya reaksinya berarti besar juga kan gitu ya. Contoh yang lain, kalau di kolam renang juga kan nanti ada pekan renang kan. Jadi kalau gaya bebas kan kita ngedorongnya ke belakang juga ya. Tapi majunya ke depan. Itu kan ada aksi, ada reaksi. Reaksinya itu berlawanan tanda kan gitu ya. Kita ngedorongnya ke belakang, majunya ke depan. Ada yang masih suka main sepatu roda? Kalau kalian main sepatu roda kemudian ke dinding, kalau kita nekan ke dindingnya pelan, berarti kan kita bergeraknya cara berlawanannya pelan juga ya. Tapi kalau kita nekannya cukup kuat, maka akan kuat juga kan gitu ya. Ngerti nggak? Contoh yang lain, misalkan kita Indonesia mau meluncurkan pesawat luar angkasa ya. Kalian yang ngedesainnya nanti. Ini kan ada bahan bakar di sini kan ya? Nah, bahan bakar itu nekannya ke bawah kan ya? Ini aksinya. Nanti reaksinya akan muncul, si pesawat ini akan terbang ke atas kan gitu ya? Jadi kita memperbesar bahan bakarnya supaya di sini aksinya lebih besar, maka nanti pesawatnya akan ke atas kan gitu ya? Ada pertanyaan dulu? Jadi itu aksi reaksi ya. Coba kita tentang aksi reaksi ini, kan ada aksi ada reaksi ya. Kalau di Quran kira-kira ada yang hubungan gak dengan? Ya kan konsep Islam juga kan ada amal baik nanti ada pahalanya kan gitu ya. Pasti ada aksi ada reaksi ya. Di sini ada yang udah hafal Ar-Rahman kan ya? Ada kan ayat Al-Jazaa wal Ihsan ilal ihsan. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan juga kan gitu ya? Betul kan ya? Atau di surat di juz 30 deh. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan dulu kan. Barang siapa yang melakukan pekerjaan amal soleh ya, maka dia akan melihat pahalanya kan gitu. Kemudian lanjutnya apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin barang siapa yang melakukan amal buruk ya, dia juga akan melihat hasilnya juga. Jadi kan ada aksi reaksi kan gitu sampai. Oke. Any question? Ada pertanyaan dulu? Tidak. Nanti yang mau jelasin ya. Oke, ada cerita penutup. Oke. Lihat dulu sini. There's a master and a slave. Jadi ada sebut saja tuan dan ada hamba atau budak sahaya gitu ya. And the master say to the slave, did you see that line over there? Don't go to the other side. You can do anything you like inside, but don't cross the line. Apakah kamu lihat garis itu? Ya. Jadi kata si tuan itu, kamu boleh main di sebelah sini, tapi jangan main di luar garis itu. Itu ya perjanjiannya ya. Nanti ceritanya. Lanjutkan. So the slave is playing around, not doing any work. He goes close to the line, and he sees the master sitting there. The master doesn't say anything. He didn't say, "Hey, get away from the line." So the slave goes to the line and he falls. He falls on the other side. And immediately the slave looked at the master, but the master didn't say anything. The slave said, I'm sorry, and the master didn't say anything. And the next day, the slave pretended to fall, and he still checked if he gets into trouble, and he didn't get into trouble.
Jadi si slave-nya ini ya, si hamba saya ini coba ngedeketin si garis itu gitu ya. Pas ngedeketin dia lihat masternya, oh nggak dimarahin gitu. Diam aja si masternya itu. Kemudian dia secara nggak sengaja jatuh gitu ya. Nah, kemudian dia lihat si kan itu nggak sengaja ya, nggak sengaja melewati garis. Kemudian dilihat si masternya, oh ternyata nggak marah juga ya, nggak apa-apa. Nanti ceritanya ini. Lanjutkan. Nah, the next day he doesn't pretend to fall. Instead he puts one foot in this side, one foot on the other side. The master still doesn't say anything. The next day he's already on the other side. Nah sekarang dia si slave ini coba-coba satu kaki di daerah yang aman, satu kaki di daerah luar tadi. Kemudian dia lihat masternya, oh nggak apa-apa juga, nggak dimarahin gitu. Udah aja besoknya sekalian aja dia main di daerah yang itu ya, yang terlarang tadi. Dia lihat masternya, oh nggak dimarahin juga. Nanti ceritanya, the last paragraph. A couple of years go by, and the master calls him one day and asks him, hey, remember a few years ago, I told you don't walk to the other side. And he said, yeah, I remember. The master said, I recorded how many times you went on the other side, and I decided to punish you for all, the whole at once. So I'm going to punish you for each of those immediately right now. Kemudian kata maksudnya, hey, sini. Kamu ingat gak kita dulu pernah buat perjanjian? Kamu gak boleh main di sini kan ya? Oh iya ingat. Nah sebenarnya kata semester aku ini ngecatat berapa kali kamu lewat sana. Dan sekarang saatnya kamu mendapatkan pembalasan yang setimpal gara-gara perbuatan itu. Kira-kira maksud ceritanya apa? Gimana kira? Terus hikmah dari ceritanya gimana? Jangan janji. Oke, kita hubungkan dengan keislamannya surat Al-Fatihah. Kan di Al-Fatihah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kadang kita mikir Allah-nya Maha Pengasih, Maha Penyayang gak akan langsung nimpa azab ke kita gitu ya. Kita melakukan dosa, oh enggak ada apa-apa di kehidupan saya baik-baik saja gitu. Lakukan dosa lagi, makin banyak lagi dosa. Bermaksud, oh nggak ada apa-apa, nggak ada petir yang nambah gitu ya. Tapi ingat setelah Ar-Rahman Ar-Rahim di Al-Fatihah apa lanjutannya? Malik, dia menguasai hari pembalasan. Nanti di akhiratnya dibuka catatannya. Hambaku ini kamu berapa kali berbuat dosa, jadi inilah hukuman. Jadi jangan sampai karena kita beranggapan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kita melakukan dosa ya. Paham itu? Do you understand? Yes. Okay, any question? No. Oke, masih ada waktu 3 menit. Nanti pertemuan selanjutnya kita latihan soal ya, karena tadi baru sedikit yang hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton ya. Boleh kalian baca dulu. Masih ada 3 menit. Sambil nunggu 3 menit. Pelajaran berapa yang kalian dapat hari ini? Newton, terus apa lagi? Sigma penjumlahan ya. Apa lagi? Pengertian gaya, good. Apa lagi? Hukum Newton ada berapa? 3. Kalau bendanya diam, sigma x-nya berapa? Penjumlahan gayanya. Kalau benda bergerak, rumusnya gimana? Sigma f sama dengan f kali a ya. Kalau bendanya ada aksi akan muncul reaksi. Oke, ini tadi. Ya ada 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya ada 2 menit. Jadi bagian sulit bagian mana? Gak ada. Ini kalian buku semua tadi? We still have 2 minutes. Bentar ya. Nanti dibaca yang bab gayanya kan nanti kita latihan soal lagi. Di teman selanjutnya balik lagi ke jadwal normal ya, berarti ketika apa?
Rabu pagi. Okay, the last minute. Dulu Bapak pernah cerita tentang memori nggak? Tentang memori sedikit, 1 menit. Kalian lihat ke screen 1 menit ya, menit terakhir. Jadi ini waktu ya, ini memori, ingatan kita ya. Nah grafik kita itu kebanyakan seperti ini. Artinya di awal kita ingat, di akhir kita ingat, tapi di tengah-tengah lupa ya. Mungkin kalian nonton film awalnya ingat, akhirnya ingat, tengahnya lupa gitu ya. Nah tapi kadang kita ingat sesuatu yang menarik, misalnya ada hal yang menarik pasti ingat gitu ya. Atau sesuatu yang menginspirasi kita ingat. Atau sesuatu yang benar-benar kita benci, kita ingat juga kan gitu ya. Atau sesuatu yang kita ulang, misalkan Bapak mengulang-ulang rumus, kalian pasti nanti akan ingat gitu ya. Nah dan yang terakhir, kan idealnya memori itu kan kayak gini ya. Jadi kalian ingat terus semuanya gitu ya. Nah bagaimana biar kayak gini memorinya, biar lebih kayak gini? Diulang-ulang. Cara yang kedua dan kalian baca dulu ya. Kalau kalian membaca dulu materinya, kemudian Bapak jelaskan, nanti kalian akan ingat terus ya. Jadi akan keadaan ideal kayak gitu. Ya, cukup dari Bapak, silakan tutup dengan doa. Yes. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next week. Ya, silakan siap-siap sholat besar. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami senang belajar dengan Bapak. Good. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Kayak ini ya, jangan dibawa.